Assalamualaikum anak-anakku semua. Kita lanjutkan materi kita tema 2 subtema 1 pembelajaran ketiga. Materi yang kita pelajari yaitu pentingnya nilai persatuan, cara tumbuhan beradaptasi, dan menceritakan tokoh proklamasi. Pentingnya nilai persatuan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, artinya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis di lingkungan kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu cara tumbuhan beradaptasi. Nah, tumbuhan ini mempunyai tujuan beradaptasi. Yang pertama, untuk melindungi diri. Yang kedua, memperoleh makanan. Dan yang ketiga, mempertahankan hidupnya. Contoh adaptasi tumbuhan bambu. Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang mempunyai batang berungga dan beruas-ruas. Bambu berakar serabut tetapi tidak digolongkan tumbuhan monokotil. Bambu berkembang biak dengan tunas dan stek batang. Bambu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu ini melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di dalam air. Ciri-cirinya adalah mempunyai daun yang lebar dan tipis, kemudian batangnya berungga, dan akarnya berada di dalam air. Contohnya adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Cirinya, batangnya tidak tampak karena berada di dalam tanah. Daunnya yang masih muda melingkar atau menggulung. Contohnya adalah pakis, suplir, lumut, dan semanggi. Yang ketiga adalah tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Ciri-cirinya adalah mempunyai daun yang tebal dan sempit atau daunnya berbentuk duri. Kemudian akarnya panjang untuk menjangkau air di dalam tanah, serta batangnya tebal. Contohnya adalah kaktus, lidah buaya, dan kurma. Berikut ini beberapa cara tumbuhan beradaptasi. Yang pertama adalah meranggas, yaitu cara tumbuhan beradaptasi untuk mengurangi proses penguapan. Biasanya terjadi pada musim kemarau atau kekurangan air. Contohnya ada pohon jati, mahoni, kedondong. Yang kedua, adaptasi kaktus. Nah, kaktus termasuk tumbuhan sekulen, yaitu tumbuhan yang bisa menyimpan air dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana cara beradaptasinya? Yaitu daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, serta akarnya panjang. Yang ketiga, tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Nah, cirinya mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk memperbesar proses penguapan. Kemudian mempunyai rongga udara pada batang atau tangkai daun, serta akarnya di dalam tanah. Contohnya adalah tumbuhan teratai. Keempat adalah tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Nah, tumbuhan insektivora ini memakan serangga untuk mengambil nitrogennya. Contohnya adalah kantong semar. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tokoh-tokoh proklamasi. Nah, para tokoh ini sangat berjasa pada peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalian simak nama tokoh-tokoh proklamasi berikut ini.
Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Dengan memperkokoh kekompakan, maka akan tercipta kerjasama yang baik di dalam masyarakat sehingga bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para tokoh proklamasi. Karena itu, kita sebagai generasi penerus harus menghargai jasa para tokoh proklamasi. Selanjutnya, tumbuhan perlu beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan mempunyai cara beradaptasi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya. Nah, sikap yang kita kembangkan pada pembelajaran ini yaitu yang pertama religius, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga kreatif, yang keempat komunikatif, dan yang kelima jujur. Nah, anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat serta tetap jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.